Assalamualaikum guys. Sahabatku semua, teman-temanku semua di sana. Jadi ini yang kita bahas ini masalah seputar aplikasi YouTube. Di dalamnya itu kita bahas konten kreator pemula. Jadi gini guys, masalah ini guys, algoritma. Apa sih itu algoritma di YouTube itu? Banyak yang dibincangkan di konten-konten kreator di YouTube itu algoritma. Sebetulnya menurut saya algoritma itu bukan dari ini ya guys ya, bukan dari video kita yang apa gitu, yang bagus apa gitu, enggak. Sebetulnya gini, kenapa video kita itu sepi viewsnya? Kenapa video kita itu yang penontonnya kok cuma 1, 2, 3 atau apa gitu guys ya? Jadi gini guys, sebetulnya YouTube sekarang ini di tahun 2025 ini guys, beda sama tahun-tahun yang lalu gitu guys. Apalagi sekarang YouTube lebih ketat gitu guys. Jadi kenapa video-video kita itu sepi penonton atau apa itu belum aja direkomendasikan sama YouTube, karena sekarang ini saya lihat guys, pakai giliran video kita direkomendasikan sama YouTube. Jadi YouTube ini tidak mengenal itu subscriber kita itu 1000, 2000, 1 juta gitu, nggak mengenal itu. Jadi suka-suka hati YouTube aja gitu, kapan video kita direkomendasikan sama YouTube gitu, giliran gitu, berapa juta, berapa banyak itu konten kreator di kita ya sendiri gitu kan. Jadi itu tadi guys, tunggu aja direkomendasikan sama YouTube video kita terus saja upload, dan kalau bisa, kalau mau cepet kamu untuk direkomendasikan sama YouTube, kita carilah video-video kita yang bagus untuk diupload gitu, terutama yang menurut kita itu ini bagus, ini viral, ini kita upload. Itu pun tapi kadang belum juga direkomendasikan sama YouTube. Sekarang ini lebih ketat gitu guys. Jadi untuk dimonetisasi lagi gitu kan, banyak kali ininya gitu guys, peraturan yang gitu kan, banyak salahnya, nanti kita tidak lolos monetisasi gitu kan guys. Kayaknya entah menurut kita nggak ada pelanggaran atau apa gitu, memenuhi syarat pedoman YouTube gitu guys, tapi ada aja nanti gitu. Makanya menurut saya carilah video-video yang ini guys, yang original aja gitu, original. Kalaupun dia mau pakai, khususnya di short, mau pakai green screen atau layar hijau gitu guys, kalau bisa kita perbandingannya yang video aslinya itu sekitar 20%, 30% ya kan. Jadi kita di 70%, jadi penonton itu 70%, 80% itu melihat kita gitu, bukan lebih banyak melihat yang kita green screen kan gitu, video yang mereka gitu. Nah itu guys, jadi kalau green screen itu, ini khususnya di shotnya kan, banyak memang yang di shot yang naik viewsnya, penontonnya banyak. Jadi green screen gitu guys. Itu jadi kita menghadap green screen itu yang video-video yang viral, yang banyak viewsnya, kita green screen tuh. Cuma itu tadi guys, kalau kita green screen itu lebih banyak penontonnya di video yang kita green screen kan, itu mungkin kita nggak monetisasi gitu, nggak lolos monetisasi itu guys. Makanya dari itu kita reaction. Artinya gini guys, green screen itu kita kalau bisa banyak reaksi kita di green screen itu, bukan kita cuma green screen, cuma diam, cuma gini, kepala gini. Kalau bisa reaction kita itu lebih atau lebih seimbang, atau lebih daripada yang kita green screen kan gitu guys. Nah itu untuk green screen di video short ya kan. Jadi ada pertanyaan teman saya guys, kenapa kok video long lebih sedikit ya viewsnya ya? Kenapa di video short kok cepet kali viewsnya? Gini guys, karena untuk sekarang ini kan video short kan kita lebih gampang scrollnya gitu.
Kenapa lebih banyak yang nonton di video short? Karena lebih banyak scroll itu. Kadang orang kalau yang dia di long, kalau video yang nggak viral atau yang nggak langganan, nggak viral video kita di long, orang kan males ngekliknya itu di video long itu. Ribet atau apa itu kalau nggak viral kali. Makanya kenapa banyak views di video short gitu. Itu tadi guys, kembali kepada kamu gitu. Kalau untuk syarat monetasi kan video short itu 3 juta 10 juta gitu kan guys. Mungkin bisa dipenuhi gitu. Cuma di video long ini yang agak susah gitu, karena video long ini kalau video kita nggak viral atau nggak suka penonton, itu sedikit kali yang nonton gitu loh. Jadi gitu guys. Maka saya bingung nih guys, di konten kreator pemula ini ada yang putus asa, ada yang video-videonya mereka udah sampai ratusan ribuan, belum juga ada perkembangan gitu guys, belum ada juga perkembangan yang signifikan gitu, yang belum ada perkembangan sama sekali, penontonnya sedikit, masih berapa gitu, ratusan atau puluhan gitu, belum di atas ribuan. Jadi itulah konten-konten kreator pemula, banyak yang putus asa, banyak yang mundur gitu. Kalau menurut saya maju aja gitu, nggak usah di ini guys, nggak usah kita jadi beban gitu, nggak usah kita jadi beban harus cepat tercapai. Udah, yang penting tiap hari ada minimal 1-2, nggak masalah, yang penting konsisten aja guys, konsisten aja di YouTube itu. Nggak usah kita jadi beban gitu, nggak usah jadi faktor utama untuk kita menghasilkan uang di YouTube. Itu jangan dibikin prioritas gitu, jangan dibikin prioritas faktor utama untuk mengejar penghasilan di YouTube. Itu sampingan aja gitu. Jadi kita nggak menjadi beban di pikiran kita gitu. Jadi mengalir aja gitu apa adanya, biar YouTube nanti yang merekomendasikan. Kalau rezeki kita nggak kemana, YouTube itu merekomendasikan video kita. Kalau menurut kita kan video kita kurang bagus, kurang ini, itu di mata kita kan gitu ya. Kalau di mata YouTube mungkin ada di sisi lain yang kira-kira YouTube itu video kita ini bagus, itu cepat direkomendasikan guys. Itu guys, jadi gini guys, jadi seputar yang tadi yang kita bahas algoritma itu nggak ada. Mungkin dulu bisa kita pakai algoritma itu, sekarang algoritma itu kayaknya macamnya udah nggak dipakai lagi gitu guys. Sekarang kalau menurut saya itu tunggu giliran video kita itu direkomendasikan sama YouTube. Jadi sabar aja lah, karena pun persaingan untuk konten kreator sekarang di YouTube susah gitu. Yang original gitu. Jadi kalau yang untuk dia secepat kilat 4000 jam tayang atau 1000 subscriber itu gampang, dengan ada jasa-jasa untuk itu. Cuma kan kita bukan jangka pendek, kita jangka panjang gitu untuk di YouTube. Jadi untuk apa kita udah keluar uang untuk membayar jasa-jasa, beli subscriber, beli 4000 jam tayang, kita udah menghabiskan uang kita untuk beli jasa itu. Cuma nanti kedepannya nggak panjang itu guys, ya kan? Jadi nggak usah lah untuk itu. Jadi kita mengalir aja, original aja, apapun itu, apa namanya video kita. Cuma itu satu tema aja. Cuma itu tadi guys, jangan jadi beban pikiran kita. Jangan jadi beban pikiran kita untuk konten kreator kita, untuk menghasilkan uang di situ. Jangan jadi beban kita. Anggap aja kita itu gimana ya? Anggap aja itu dokumentasi kita, video kita untuk dokumentasi di YouTube gitu. Jangan jadi prioritas untuk menghasilkan uang guys di situ. Nah, jadi gitu guys ya. Jadi di YouTube aplikasi ini persaingan ketat, luar biasa ketatnya. Video kita sepi, teman saya ada yang katanya udah videonya udah 1000, 2000, 3000 tapi viewsnya masih sedikit. Saya bilang udah konsisten aja, tapi jangan jadi beban pikiran. Jangan jadi beban pikiran, jangan jadi prioritas. Kuncinya jangan jadi prioritas, jangan jadi prioritas untuk satu tempat untuk menghasilkan uang kan gitu. Bukan di YouTube aja untuk menghasilkan uang guys, tapi ya udah konsisten aja gitu, tapi jangan jadi beban pikiran guys ya. Itu aja dari saya guys. Terima kasih. Assalamualaikum.